Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabat tutor. Ini perdana kan ketemu dengan kami sama-sama anggota 58 IPB University, dan sebentar lagi kita akan menghadapi UAS. Tentunya harus persiapan banget walaupun banyak tugas. Di sini kita akan belajar tentang fisika, persiapan UAS. Nanti akan ada beberapa tutor yang akan ngejelasin materi-materi fisika ataupun membahas soal, tentunya bersama saya dan rekan-rekan saya lainnya. Baiklah, kita buka saja. Yang akan pertama sekali ngejelasin itu adalah saya sendiri. Baiklah teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk pembahasan materi hari ini? Siap. Siap dong, Kak. Yuk teman-teman, kita langsung bahas aja soal. Kita mulai dari Udah, soal ya. kita mulai aja ya. Ini kita sama-sama anggota 58 kok. Jadi harus enjoy aja teman-teman. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti di akhir sesi, pertanyaannya nanti kita tampung. Baiklah, aku share screen ya. Enjoy. Ini pertama sekali aku ngejelasin juga sih, jadi agak deg-degan gitu. Maaf ya teman-teman. Iya Kak. Jangan Kak dong, selamat aku. Panggil aja Putri nggak apa-apa kok. Iya. Udah kelihatan belum? Udah kan? Udah. Udah. Nah, oke. Marilah. Ini materi fisika yang akan aku jelasin. Kita bahas tentang contoh soal TO. Ini materi optik. Sebelumnya ini contoh soal di TO kemarin ya. Aku udah lihat sih, nggak sampai setengah yang bisa ngejawab soal-soal ini. Bahkan ada dikit banget yang ngejawab soal ini benar gitu loh. Dan jadi aku pengen ngebahas ini kok. Kenapa ada yang bingung kan atau gimana gitu kan. Baiklah. Sebelumnya soal ini kalian ada yang tahu nggak gimana, atau ada yang bisa bantuin aku ngejelasin atau gimana teman-teman? Ada yang bisa? Ntar nanti ada rekan aku yang ngasih hadiah kalau misalnya kalian benar. Ya kan? Ayo kapan lagi loh dikasih hadiah sama TS. Ya ntar Andi yang ngasih. Iya teman-teman. Ada yang tahu nggak ini gimana? Kemarin ada sih yang benar jawab soal ini. Siapa tahu udah tahu kan? Yang nggak jawab soal ini gimana? Atau langsung aja aku? Atau gimana nih? Kalau ada yang mau volunteer yang mau ngejelasin, nggak apa-apa. Ntar dikasih hadiah sama Kak Andi. Iya, Kak Andi. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu aku jelasin ya. Di sini aku pilih maaf ada gangguan dikit. Jadi ini soal optik. Kita kan ada di pekan 8 sampai pekan 14 ada subbab masing-masing. Di sini pekan optik aku pilih soal ini karena hampir-hampir serupa sih, karena ini bagian cermin dan lensa kan. Kita bahas tentang itu, dan yang aku akan bahas ini cermin cekung. Soal
soal ini adalah jarak benda ke cermin cekung adalah 2 cm. Ada sutra. Nih, Maaf, jarak. Mbak. Izin Ini masih slide-nya masih belum keganti, Put. Oh, belum keganti. Oh, belum keganti ya, tunggu. Bentar ya. Subscribe. Oh, ini kalian. Ini enggak? Ini kan? Ya, aman-aman. Nah, ini soalnya ada yang tahu nggak? Yang tahu nggak? Ini ada sih yang benar. Iya, teman-teman yang ST ini soal ST loh. Boleh dong, volunteer. Apa dulu? Misalnya kita buat diketahui nih, nanti ini sebagai apa? 2 cm-nya sebagai apa? Ada yang bisa bantuin aku nggak? Gimana nih? Kan materi tentang optik nih, pekan berapa ya? Aku lupa. Pekan tentang semua tentang citra kalau nggak salah. Aku lanjut aja. Ya. Kita mempersingkat waktu karena nanti ada rekan-rekan yang lainnya. Baiklah, jarak benda ke cermin cekung adalah 2 cm. Tinggi bayangan yang terbentuk 3 kali tinggi sebenarnya. Nah, jarak benda dari cermin cekung ya tentunya itu kan kayak gini ya. Aku misalkan nih. Maaf. Udah lurus. Berat. Ini ada cermin cekung, terus di sini ada benda. Bendanya 2 cm di sini. Sentimeter. Nah, dengan tinggi bendanya itu sekitar 3 kali dari tinggi sebenarnya bayangannya itu kan. Jadi jika benda digeser 0,5 menjauhi cermin, berarti sekira-kiranya ada di sini lah kan. 0,5 berarti bayangannya bertambah dong. Jadi bertambah 2,5 teman-teman. Nah, maka yang ditanya itu tinggi bayangan. Tinggi bayangannya berapa? Jadi di sini gitu kan. Nah, lalu ini bisa kita buat diketahuinya. Diketahuinya itu berarti tinggi bayangan atau M itu sama dengan 3 kali tinggi sebenarnya. Jarak bayangannya itu berarti S-nya itu 2 cm. Nah, saat kondisinya diubah menjadi S-nya itu menjauhi cermin, berarti kan S-nya bertambah lagi di kondisi yang kedua. Lihat. Nah, S-nya digeser 0,5 cm menjauhi cermin. Ditanya tinggi bayangan terakhirnya berapa? Di sini kita pakai rumus pembesaran, yaitu ini F per S0 kurang F. Kita masukin angkanya 3 di M sama dengan F per 2 kurang F. Ini seperti biasa sih kita kali silang. Kalau misalnya di SMA kan pasti kali silang atau gimana kan. Atau pindah ruas yang 2 dikurang F-nya ini dipindahin ke ruas kiri. Jadi 3 dalam kurung 2 kurang F. Nah, kali ke dalam kan jadi hasilnya 3 kali 2, 6. 3 kali min F jadinya min 3F. Berarti 4F sama dengan 6 dan F sama dengan 6 dibagi 4 atau sama dengan 1,5. Itu kita nemuin titik fokusnya. Kan sebenarnya kalau misalnya cermin cekung itu ada fokus dan jari-jari ya teman-teman. Berarti kayak gini. Di sini ada fokus. Di sini ada jari-jari. Nah, maka kita harus cari dulu fokusnya biar tahu kita nentuin kalau tinggi bayangan terakhirnya itu nanti berapa. Kemudian setelah itu baru kalau saat kondisinya digeser 0,5 berapa. Nah, saat digeser itu S0-nya pasti berubah gitu kan. Jadi 2,5 cm. Nah, maka kita masukin lagi ke rumus pembesaran bayangannya. Tinggi bayangannya itu jadi berapa. Saat kita masukin fokusnya udah ketahu tuh, udah tahu 1,5, maka kita masukin 1,5 dan S0-nya kita ganti jadi 2,5. 2,5 dikurang dengan 1,5 hasilnya 1, terus 1,5 dibagi dengan 1 sama dengan 1,5. Maka tinggi bayangan terakhirnya itu
ialah 1,5 gitu teman-teman. Ada yang masih bingung nggak atau gimana gitu? Ada yang mau ditanyain sampai sini paham nggak gitu? Nggak, paham nggak teman-teman? Paham. Paham ya? Ini masih bisa sih, insya Allah kalian kan pinter-pinter. Tinggi bayangan pertama kan 3 kali kan, 3 kali bayangan terakhir berarti gitu. Tinggi bayangan pertama 3 kali dan tinggi bayangan terakhir itu 1,5 kali. Jadi maka bayangan akhirnya itu setengah kali bayangan semula gitu. Ini aku lanjut ke materi kuantum biar cepat. Suatu kawat seng memiliki konduktivitas listrik sebesar 3,4 kali 10 pangkat 3 S dan panjang kawatnya 200 cm dan luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Berapakah konduktivitas kawat tersebut? Nah, tentunya kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita harus perhatikan satuannya juga kan. Nah, di sini panjang kawatnya itu 200 cm. Berarti kita harus ubah dulu jadi meter. Jadi berapa nih? Jadi 2 meter kan? Nah, kemudian kita buat dulu diketahuinya apa ini gitu kan. Oke. Oh, mohon maaf. Diketahuinya tadi kan ada G itu 3,4 kali 10 pangkat 3 dan luasnya tadi ada 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan panjangnya tadi ada 200 cm, kita ubah jadi 2 meter. Nah, ditanya ini. Maka kita pakai rumus ini. Rumus G sama dengan harusnya dikali A per L. Nah, G-nya itu nilainya kita masukin 3,4 kali 10 pangkat 3. Sama dengan karena ditanya ini, maka masukin 4 kali 10 pangkat 4 per 2. Setelah itu, ini tergantung kalian mau bagi dulu atau boleh 3,4 dikali 2. Maunya kalian aja sih, seenaknya boleh juga sih ini dikali dulu atau ini langsung dibagi gitu kan. Terus didapatinlah hasilnya 1,7. Kita coba. Berarti opsinya itu 1,7. Kalian ada nggak yang jawab ini? Benar. Ada nggak? Udah deh. Kelihatan ya. Nih, ada nggak yang benar jawab ini? Gitu nggak? Nah, ini soal kemagnetan yang ada di soal TO kalian. Soal ini ada nggak yang bisa bantuin aku ngejelasin? Gimana nih? Ada nggak yang bisa? Volunteer kayak? Ya, teman-teman. Nah, aku lanjut ya. Respon dong, guys. Lanjut, Kak. Ya. Ini soal kemagnetan. Kemagnetan yang ada di pekan berapa ya? Aku lupa. Pekan berapa tuh? Nah, di sini ada 2 pengantar paralel yang panjang sekali dan berjarak 15 cm satu sama lain. Masing-masing dilalui arus sebesar 3 ampere dan 5 ampere dengan arah yang sama. Gaya persatuan panjang kawat yang bekerja pada kawat adalah berapa gitu kan. Diketahuinya berarti ini nilai ketetapannya. Kemudian ada I, satunya 3 ampere tadi, I2-nya kuat arusnya 5 ampere. Kemudian ada lagi panjangnya 10 cm, berarti jadi 0,1 meter kan. Kemudian ditanya itu F per L. Karena kan di soal tadi udah dibilang nih,
gaya per satuan panjang. Kalau gaya kan F tuh. Kalau gaya kan F. Nah, per satuan panjang berarti L kan. Nah, gitu. Ini ada sih di materi kuliah umum kita. Kemudian apa? Tuh. Maka di sini pakai rumus ini F per L sama dengan mu0 I1 I2 per 2 VL. Kita masukin rumusnya seperti biasa. Ini jadi 4V kali 10 pangkat min 7 dikali dengan 3 ampere karena I1-nya kan 3, I2-nya 5. Terus per 2V kali 0,15. Nah, si L-nya. Wah, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini aturannya 0,1 kan? Ini kelebihan aku nulis. Soalnya mau pengaruh nggak? Oh, lah, kenapa ini? Ini maaf ya teman-teman, ini kayaknya aku salah tulis. Nah, jadi 2pi kali 0,1. Terus hasilnya pas dicari nanti berapa tuh? Kita bantuin yuk. Bantuin. Berapa nih jadinya? Kayak aku salah. 4V dibagi 2V kan jadi 2 tuh. 2 di atas dikali dengan 3 kali 5 kan 15 tuh. 15. Ya. 15 dikali dengan 10 pangkat min 7. Min 7 per 0,15 nih kan 0,1 ya, maaf ya. Oke. Berarti kan jadi 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti kan jadi 30. Ya, benar. Salah. Penglihatan. 3 kali 30. Harusnya 30 kali 10 pangkat 10. Ini kan nolnya jadi min 6 kan, karena dikurangin jadi ini kan aturan 30 nih. 30 kali 10 pangkat 10 pangkat min 7. Karena kita ubah jadi 3 kali 10, berarti plus 10-nya kita plus ke sini. Jadi 10 plus 1 dikali dengan 10 min 7. Jadinya kan min 6 tuh, teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya dibagi dengan 10 pangkat min 1. Kalau min 1 ke atas kan jadinya min 10 min 6 dikurang dengan min 1 kan. Nah, makanya ditambah jadi 10 pangkat min 5. 3 kali 10 pangkat min 5. Itu koreksi. Maaf ya, tulisannya buruk banget ya. Ini. Nah, berarti ini jadi 3 kali 10 pangkat min 5. Tuh. Ada nggak yang ngerjain ini? Ternyata nggak ada tuh di itunya gitu. Ada nggak? Aduh. Pas kemarin Theo tuh bener 2 kali 10 pangkat min 5, tapi L-nya tuh kan 15 bukan 10. Kalau 10. Oh, berarti pas ya? Kemarin 10 yang dikeluarin. Kemarin 15 ya yang dikeluarin. Iya. 15 sih benar gitu. Iya, benar. Kalau misalnya ini 10 berarti kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat min 5. Kasih ya atas Desi atas itunya responnya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Oh, ini masih. Nah, ini listrik, bagian listrik. Ini ada pekan berapa listrik kan. Diketahui 2 buah muatan listrik yang terletak terpisah seperti pada gambar. Ini ada muatan A, ini ada muatan B.
Nah, di muatan ini ada sebesar 4 mikrokulom dan gaya yang bekerja di kedua muatan ini adalah 40 Newton. Nah, dan 1 mikrokulomnya itu sama dengan 10 pangkat min 6. Ini seperti udah ketetapannya kalau bahwa 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jika muatan B digeser sejauh 3 cm ke kiri dan nilai K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, maka gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan sekarang adalah diketahui berarti ada nilai F1-nya itu sebesar 40 Newton, dan R1-nya itu sama dengan 5 cm. R2-nya itu 2 cm. Ini kan. Oh. Ini semua. Berarti diketahui F1-nya itu sama dengan 40 Newton, dan R-nya itu 5 cm, dan F2-nya itu 2 cm. Ditanya F2-nya. Karena pada rumus gaya itu sama dengan kalau dibilang di SMA itu kakiku retak-retak kan. Nah, jadi biar mudah mengingat rumusnya kan. Nah, berarti perbandingan gaya dengan jari-jari itu berbanding terbalik. Misalnya F sama dengan 1/R kuadrat. Maka untuk perbandingannya itu, makanya F1, R1-nya di bawah. Dan F2 berarti R2-nya di bawah. Karena kuadrat, sama-sama kuadrat R-nya, makanya R-nya itu dikuadratin, teman-teman. Kita masukin rumusnya, berarti F1-nya itu 40 Newton. Nah, karena ditanya F2-nya itu, maka F2 di sini sama dengan, ini dipangkatin dulu nggak apa-apa sih, berarti 4/25. Nanti 4/25 nggak apa-apa juga, kalau misalnya langsung dibagi atau mau dikali dengan 40 juga nggak apa-apa sih. 40 dikali dengan 25 berarti. Nah, ntar ketemu hasilnya 250 Newton. Ada yang sebatas ini paham nggak? Atau gimana itu? Boleh tanya? Boleh? Itu apa R1 sama R2-nya 5 sama 2 dapetnya gimana ya? Oh, tadi B-nya digeser 3 cm ke kiri. Aku mikirnya kayak ke kiri ke sini terus jadi habis. Bentar. Aku juga bingung tadi. Bentar. Ya. Coba ntar aku pelajarin lagi, soalnya kayaknya aku juga itu sih, atau aku nyai salah ketik atau gimana. Ntar aku jawab di akhir sesi aja, atau kita lanjut, soalnya takut nggak kejar sama rekan-rekan yang lain. Gimana tuh? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya masih itu, ntar aku lihat lagi. Takutnya beda sama yang pembahasan aku. Nah, kita lanjut ya ke termodinamika. Maaf banget, ini ntar aku coba lihat lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini ke termodinamika. Ada suhunya itu min 153 derajat Celcius dan 87 derajat Celcius yang bekerja pada sebuah mesin Carnot. Di termodinamika itu ada mesin Carnot, terjadi penyerapan kalor pada suhu tinggi dengan besar 6.000 Joule setiap siklusnya. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh setiap sistem, tiap siklusnya? Nah, berarti di sini kan satuan suhunya masih Celcius, maka kita ganti. Maaf, ini slide-nya belum ganti. Oh, slide-nya belum ganti ya? Masih di listrik. Listrik. Nah, ini gimana nih? Ya, makasih, Kak. Oke, kasih juga. Nah, ini suhunya min 153 derajat Celcius. Berarti kita ganti dulu. Kalau ganti ke Kelvin itu ditambah dengan 273 kan? Nah, 87-nya juga ditambah dengan 273. Terus suhunya itu, suhu penyerapan kalor yang terjadi pada suhu tinggi itu sebesar 6.000 Joule.
berapakah kerja yang dihasilkan. Berarti diketahui ada TC-nya, berarti kita ubah ke Kelvin, ditambah 273 berarti 120 Kelvin, dan TH-nya itu jadi 360 Kelvin. Untuk Q-nya tadi yang bekerja itu 6.000, berarti kerjanya berapa? W kan? W kerjanya berapa? Nah, ini ini ada rumusnya sebenarnya ada di materi kuliah kita juga sih sebenarnya di mesin Carnot. Dan E-nya ini sama dengan TH kurang TC per TH. Nah, ketika dimasukin 360 dikurang 120, hasilnya 240 dibagi dengan 360. Ini 24 dibagi 36 bisa juga sih, atau kita kecilin sama-sama dibagi 6 ya. 36 dibagi 6, 6, terus 24 dibagi 6, 4. Nah, 4 per 6. Nggak usah diubah juga, nggak apa-apa sih, biar ntar di sininya enak kan. Gaya yang bekerja itu sama dengan dikali dengan QH. QH-nya tadi udah ada kan, 6.000. Nah, 6 sama 6.000 boleh kita coret tuh, jadi 1.000. 1.000 dikali dengan 4.000 joule. Sampai sini paham ya untuk pembahasan TO yang kemarin. Semoga pada bisa ngerjain sih kemarin. Nah, ini soalnya standar-standar sama apa yang kita pelajarin juga sih teman-teman. Nah, ini ada soal suhu. Kemarin ada di TO, bagian suhu sebongkah es bermasa 50 gram dan bersuhu min 10 derajat Celcius. Dimasukkan dalam 400 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenis air itu 2060 joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor laten fusinya 3,34 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram. Kalor total yang dibutuhkan untuk es mencairnya dengan suhu berapa gitu kan? Suhu 0 derajat Celcius. Berarti ditanya Q-nya itu. Maka dari sini dapat kita buat diketahuinya itu sebagai MS-nya 50 gram, M airnya itu 400 gram, TS-nya min 10 derajat Celcius, T airnya 40 derajat Celcius. CS-nya 2060 dan L-nya ini 3,34. Maka Q-nya itu sama dengan ini sebenarnya rumus Q macet gitu kan, Q M kali C kali delta T. Karena ada yang lebur, maka kita masukin tuh ditambah dengan ML. Nah, M-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2, karena kita ubah dulu ke kilogram. Kemudian 2 kali dikali dengan 2060 dikali dengan delta TS. Nah, jadi 10. Kemudian dikali dengan 10 ditambah dengan M-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikali dengan leburnya 3,34 kali 10 pangkat 5. Nah, hasilnya itu 1030 ditambah dengan 16.700. Sehingga masih dalam satuan joule, yaitu 17.730. Karena kita ubah ke kilojoule, karena diminta pada soalnya kilojoule, maka hasilnya jadi 17,73 kilojoule. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang bingung nggak? Karena aku bahas soalnya sampai di sini, ada beberapa soal yang udah bisa aku jelasin dari soal TO kemarin. Untuk selanjutnya akan dijelasin sama rekan aku yang lainnya. Nah, sampai di bagian aku paham nggak kalian atau gimana? Soalnya aku pertama sekali nih jelasin, jadi kayak takut gitu. Biasa sih, biasa. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke. Aku lanjut aja ya.
bagaimana udah lewat ya waktunya. Lewat ya waktunya. Oke, makasih Putri. Oke, jadi dan ini aku bakal bantu teman-teman buat bahas soal fisika, terutama soal bagian aku. Oke, aku izin share screen ya. Oke, kita mulai dari soal ini. Nah, di sini ada soal kalau, oh ya suaraku udah kedengeran kan ya? Oke, langsung aja. Di sini soal itu arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari arah timur ke barat. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh arus di kawat tersebut arahnya ke, oke. Jadi buat soal ini tuh sebenarnya masih soal gampang ya teman-teman. Nah, jadi pertama kalau teman-teman bingung, kita punya namanya kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanannya itu kita ngikutin dari arah yang diketahui dalam soal. Di sini diketahui kalau dari arah timur ke barat, berarti dari arah kanan ke arah kiri. Berarti tangan kita itu ngarah ke kiri. Nah, kita ingat lagi kalau kaidah tangan kanan itu arus sebagai si jari jempol. Nah, kita arahin ke arah kiri, terus kita buka telapak tangan kita. Nah, untuk si nilai medan listrik itu mengikuti si arah dari keempat jari kita. Jadi yang ini arus, yang ini B. Nah, terus di PPT juga diketahui kalau kita tuh ngarahin jarinya itu ke arah barat, yaitu si jempolnya. Jadi dari timur ke barat itu arus, terus untuk si nilai medan itu ngikutin dari 4 arah ini atau lewat buku-buku jari kita. Berarti arah yang ditunjukkan oleh buku-buku jari kita itu ke arah utara. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 1 itu jawabannya itu ke arah utara. Kenapa enggak atas? Karena atas itu relatif ya. Jadi kita mengikuti dari yang kita ketahui aja gitu. Jadi arus ke arah kiri, terus si arah medan listrik ke arah atas. Jadi jawabannya itu langsung aja yang utara. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Jika cahaya dipancarkan per 3 medium, jadi kita ada medium A, medium B, dan medium C. Dihasilkan ilustrasi sebagai berikut. Jika diketahui ada 3 bahan, udara, kaca, dan aseton, urutan manakah yang tepat untuk memberi keterangan A, B, dan C? Oke, teman-teman. Di soal ini lumayan banyak yang salah ya. Jadi aku bakal bantu teman-teman. Pertama kita coba gambar garis batas. Nah, jadi untuk si soal ini kita ingat-ingat lagi nih aturannya. Jadi di sini bisa kita baca, semakin besar indeks bias dari suatu medium, maka kerapatan optik medium akan semakin besar. Nah, kalau kerapatan medium semakin besar, maka si cahaya yang dibelokkan itu akan mendekati garis normal. Nah, garis normalnya itu yang ada di sini itu. Nah, kan misalkan kita anggap Saja di sini. pindah ya. Oh iya, benar deh. Kalau sekarang gimana? Udah ada yang semakin besar indeks bias belum? Aman-aman. Oke. Nah, jadi di soal ini kita diketahui pokoknya ada tiga medium dan indeks biasnya itu berbeda-beda. Nah, jadi aku mau lanjut jelasin. Di sini ada teori kalau semakin besar indeks suatu bias dari suatu medium, maka kerapatan optiknya itu akan semakin besar. Jika kerapatan medium semakin besar, maka si arah pembelokan cahaya itu makin mendekati si garis normal. Misalkan di sini tuh sudutnya itu theta. Nah, ketika menabrak si medium yang antara A dan B, maka si cahaya itu akan berbelok mendekati si garis normal yang ini. Nah, itu yang dimaksud dari pembelokan mendekati si garis normal. Jadi ingat aja, kalau misalkan indeks medium semakin besar, maka makin dekat
garis normal. Garis normal. Oke. Nah, pada soal sebelumnya diketahui kalau kita tuh ada bahan kaca, aseton, sama udara. Kaca itu indeks gasnya 1,5, aseton 1,36, dan udara itu sebesar 1. Nah, terus kan kita diketahui kalau makin besar indeks suatu medium, maka semakin rapat ke si garis normal. Nah, aku mau ajak teman-teman buat berlogika ini. Nah, kan di antara sini tuh yang paling dibelokkan makin rapat ke garis normal itu kan cuma si antara A dan B. Sementara kalau ke si B dan C itu udah makin menjauhi. Berarti di sini tuh logikanya indeksnya itu indeks masih belum terlalu besar. Masih belum terlalu besar. Nah, karena si indeks mediumnya belum terlalu besar dan baru kelihatan besar itu pas dibelokkan makin dekat dengan si garis normal, berarti secara logika si B ini punya indeks medium yang besar. Dan di soal yang tadi diketahui kalau indeks medium yang paling besar itu adalah kaca sebesar 1,5. Jadi jawabannya itu yang tengah itu kaca. Nah, kalau teman-teman ingat di opsinya itu cuma ada satu opsi yang di bagian tengahnya itu kaca. Berarti opsinya itu langsung benar yang bagian tengahnya itu kaca. Terus bagian atas dan bawahnya itu apakah aseton berudara atau sebaliknya? Nah, yang buat bagian ini, sebenarnya teman-teman nggak perlu tahu lagi apakah si aseton yang atas atau udara yang di atas, karena di soal itu udah diketahui kalau yang pasti nilai B-nya itu si kaca. Berarti bla bla bla, koma kaca, koma bla bla bla. Nah, jadi opsinya itu pokoknya yang bagian tengahnya itu kaca. Mungkin teman-teman waktu itu banyak yang terjebak di bagian sini, tapi di sini udah cukup jelas. Buat teman-teman yang udah ngerjain TO, nanti bakal dibagi pembahasannya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, sebuah pesawat ruang angkasa sedang bergerak terhadap bumi dengan kecepatan 0,8 c. Ini udah keganti belum slide-nya? Sudah. Oke. Udah. Di sini sebuah pesawat ruang angkasa bergerak kecepatan 0,8 selang waktu dari detak jantung pilot pesawat. Oke, diukur pengamat bumi selalu lebih kecil daripada yang diukur oleh pengamat di satelit. Misalkan detak jantung aslinya itu 80 detak per menit. Kita mau tahu apakah si relativitas yang melihat dari bumi, apakah detak jantung pilot pesawat itu bakal lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ini. Nah, di sini diketahui kalau si satelit itu mempunyai kecepatan 0,8 c. Nah, terus kita tahu kalau kita punya rumus kecepatan sama dengan X dikali C. Nah, habis itu kita diketahui rumus gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi dalam kurung V per C dipangkatkan 2. Berarti nilai gamma sama dengan 1 dibagi akar. Nah, di sini diketahui 1 min V per C. Nah, V-nya itu kan udah diketahui 0,8 C. Dibagi dengan C, lalu dipangkatkan 2 di sini. Nah, berarti ini kan nilai C itu kan sama kan? Berarti bisa langsung kita coret. Berarti hasilnya 1 dibagi akar 1 dikurangi 0,8 dipangkatkan 2 kan berarti 0,64. Jadi 1 dikurangi 0,64. Jadi hasilnya itu 1 per 0,6. Jadi nanti tinggal dinaikin aja ke atas. Berarti hasilnya itu jadi 10 dibagi 6. Nah, teman-teman, ini aku mau ngasih bukan cara cepet juga, tapi pokoknya kalau misalkan di bagian sini 0,8 pasti hasil output dari sini itu 0,6. Dan kalau misalkan hasil di dalam sininya itu 0,6, pasti output dari sininya itu si 0,8. Jadi ini cuma pola dari soalnya ini sih, soalnya dari kemarin di LT dan TM tuh kayak paling 0,8, 0,6. Ini cuma info buat teman-teman biar nggak terlalu mikir juga gitu.
Oke, terus kita ngitungin delta TP. 1 menit 80 detak ini tadi udah aku ketahui ya, di soal tuh 80 detak. Nah, lalu kita ditanyain delta si T. Berarti rumusnya itu delta T sama dengan gamma dikali delta TP. Delta TP-nya itu udah diketahui 1 menit, itu ada 80 kali detak jantung. Nah, berarti nilai gamma tadi kan 10/6. Kita tinggal masukin ke sini 10/6 dikali dengan banyaknya detak jantung pada pesawat ruang angkasa tadi. Terus yang ini bisa kita coret, berarti jawabannya itu 1/48 detak. Nah, jadi 1/48 detak ini, detak jantungnya diamati oleh penduduk bumi. Jadi, di jawabannya itu benar kalau pengamat di bumi mengamati si pilot pesawat ruang angkasa itu pasti selalu lebih kecil dari pengamat aslinya. Dibuktikan dengan rumus yang tadi udah aku sampaikan tadi. Oke, jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya pembahasan soal ST akan dijelaskan ke teman-teman aku yang lain. Oke, masih guys. Gimana nih, Muti? Kayaknya dari tadi cukup antusias juga teman-teman bertanya di kolom chat tadi. Halo Sobat Tutor Sebaya, semoga kalian dapat menyimak materi dengan baik dari tutor Andi sama tutor Putri. Nah, kalian sekarang mau ada pertanyaan atau enggak sambil menunggu dari tutor lainnya? Saya sebenarnya sebagai moderator, cuman kebetulan telat masuk Zoom, jadi mohon maaf ya teman-teman tutor Sebaya. Silakan kalau ada yang mau izin yang nanya, silakan nanya sama tutor Andi atau enggak tutor Putri. Sambil menunggu tutor lainnya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja guys, mumpung sekarang ada kelas tutor. Ayo, silakan mau tanya. Atau tadi mau bahas yang soal Putri tadi, atau gimana? Sambil nungguin tutor lainnya. Ayo, yang nanya nanti nggak dapat hadiah dari tutor Sebaya. Oke, semuanya. Sekarang giliran pembahasan dari Jihan Sadika. Kepada Jihan Sadika, waktu dan layar, saya persilakan. Oke, halo guys. Mohon maaf ya, ini nggak bisa on cam karena aku lagi nggak pakai laptop. Oke, langsung aja yuk kita ke soalnya. Bentar ya. Oke. Sebenarnya suara aku kedengeran nggak? Aman. Oke, sekarang kita bahas soal yang dari Google Form kemarin dulu ya. Oke, suatu kawat seng memiliki konduktivitas listrik sebesar 1,7 kali 10 pangkat 7 Siemens per meter. Panjang kawatnya 2 meter dan luas penampangnya 4 cm kuadrat. Maka nilai konduktansi kawat tersebut sebesar 3.400 Siemens. Berarti kita tulis dulu diketahui konduktivitas listrik berarti sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 7. Lalu panjang kawat berarti L 2 meter dan luas penampangnya 4 cm. Kalau ke meter berarti kan naik 4 ya. 4 ke desimeter 4 bagi 10.000 ya. 4 bagi 10.000 berapa guys? Ada yang tahu? Oke. So, ubah ke ini aja mungkin ya. Pakai 10 pangkat min 4. Ya kan? 4
ke DM ke M 2 ya, naik 2 ya. Ya betul. Min Oke. 4. Makasih. Ditanyakan nilai konduktansi G. Maaf. G. Berarti G sama dengan ini konduktivitas dikali luas per luas dikali luas per panjang. Berarti ini 1,7 kali 10 pangkat 7. Kenapa jadi per? Sebentar. Dikali luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 4 per L-nya 2. Berarti ini 4 bagi 2, 2. Ini 7 dikurangi 4, 3. Berarti ini 3,4 dikali 10 pangkat 3. Berarti anggap aja 1000 dikali 3,4. Dikali berarti 4000 dan 3000. Tambah 0,004. 3 komanya di belakang 1 berarti 3400. Nah, berarti ini jawabannya udah betul ya. Gimana, ngerti nggak teman-teman? Ngerti. Ngerti. Paham. Oke, soal selanjutnya. Tagihan listrik PLN bulanan didasarkan pada pemakaian daya listrik pelanggan. Mungkin kalau menurut aku ini salah karena setahu aku tagihan listrik itu selain dari daya, kita juga ngitung ini lama pemakaiannya, lama pemakaian si bendanya. Misalnya nih kita punya AC 1 nih, 1 atau 2 ya, 1 aja deh. 1 berapa watt kira-kira? Mungkin ada ya 500 watt mungkin. Nah, ini dipakainya selama berapa jam? Misalnya selama 12 jam. Berarti ini buat ngitung dayanya berarti P sama dengan jumlah bendanya kan 1 dikali watt bendanya 500 dikali pemakaiannya berapa? 12 jam. Nah, setelah ini dapat, baru kita kalikan sama ini harga listrik per kWh-nya misalnya berapa? 1.400 misalnya kan harganya. Harga per kWh misalnya 1.400. Nah, dikali hasil yang ini. Dikali karena bulanan berarti kan 30 hari ya. Dikali 30 hari baru dapat tagihan listriknya. Jadi kalau menurut aku ini jawabannya salah. Gimana teman-teman? Ngerti nggak? Maaf ya bahasanya agak ribet. Aman Kak, aman. Oke. Soal selanjutnya. Ini soal tryout. Lempengan tembaga dengan panjang 10 cm dipanaskan hingga luasnya bertambah 0,72 cm kuadrat. Jika koefisien muai panjang tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 5 dan lempeng tembaga dipanaskan dari suhu awal 23 derajat Celcius hingga mencapai suhu 83 derajat Celcius, lebar lempeng tembaga mula-mula adalah... Oke, berarti kita langsung ke ininya ya, pembahasannya. Gini guys, jawabannya yang C berarti 3,3. Diketahui P-nya yaitu si panjangnya 10 cm, lalu perubahan luasnya 0,7 cm kuadrat, diubah jadi meter kuadrat. Ini kan naik 4 ya berarti. Berarti jadi 7,2
kali 10 pangkat min 5, udah itu alfanya 1,7 kali 10 pangkat min 5, dan betanya itu 2 kali alfa, 2 kali 1,7 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 3,4. Delta T-nya berarti suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 83 dikurangi 23 sama dengan 60. Oke, berarti kita hitung pertambahan luas lempeng tembaganya dulu. Perubahan luas dikali luas mula-mula dikali beta dikali perubahan suhu. Berarti luas mula-mula sama dengan perubahan dibagi beta dikali perubahan suhu. Berarti kita masukin aja nih nilainya 7,2 dikali 10 pangkat min 5 per 3,4 kali 10 pangkat min 5 dikali 60. Ini tuh ini 7,2. Maaf, 7,2 dibagi 34, ini kan 2. 2 per 60 disederhanain jadi 1 per 30. Nah, itu 1 dibagi 30 itu 0,00333333 gitu pokoknya. Nah, di sini kita ambilnya 4 angka di belakang koma aja sesuai perintah soalnya. Berarti kalau dinaikin kalau dirubah jadi ke sentimeter, berarti jadi 333 cm kuadrat. Oke, habis itu kita cari deh lebar mula-mula lempeng tembaga. Yaitu luas awal sama dengan panjang dikali lebar. Berarti lebar sama dengan luas awal dibagi panjang. Berarti 333 dibagi 10 sama dengan 33,3. Gimana guys? Paham atau enggak? Paham. Paham. Oke, soal selanjutnya. Harga listrik per kWh tahun ini sebesar 1.400 jika lampu dengan daya 6 watt digunakan rata-rata selama 12 jam per hari dengan jumlah lampu sebanyak 12 buah, maka biaya yang harus dibayar setelah 30 hari adalah, oke berarti di sini kita tulis diketahui harga listrik per kWh-nya, harga per kWh 1.400. Daya lampunya berarti 6 watt. Dan digunakan rata-rata sama 12 jam per hari. Waktu penggunaan lampu 12 jam per hari. Jumlah lampunya sebanyak 12 buah. Tagihan yang dibayar setelah 30 hari berarti ditanyakan si tagihan listrik per bulannya. Oke, berarti ini kita hitung dulu apa P lampunya, daya lampunya per hari nih. Habis berapa watt nih per hari. Berarti P1 lampu kan 6 dikali waktu pemakaiannya 12 jam dikali N lampu ada 12 buah. Berarti ini kalau nggak salah 144 dikali 6. 624 864 864 watt. Kita dapat P per hari. Kenapa ini 14.000? Mohon maaf guys. Ini P per hari berarti kita cari nih apa tagihan listriknya. Berarti tagihannya sama dengan P per hari
dikali waktunya 30 hari karena sebulan, itu dikali harganya. B-nya 864 dikali 30, ini harganya 1.400. Ini tuh kalau nggak salah jawabannya C. Tapi coba kita hitung manual ya. 1.400 dikali 30. 0, 4 kali 3, 12, 1 kali 3, 3, 4. 0, 2, 4. 42.000. 42.000. Oh, sebentar. Astagfirullah, lupa, maaf. Ini diubah dulu, guys. Maaf. Diubah dulu ke KWH. Berarti 864 dibagi 1.000. 864 dibagi 1.000. 1, 2, 3. Begini bukan sih? Begini bukan, guys. Apa aku salah ngitung ya? Oke, nah berarti ini dikali 30 kali 1.400. Ini aja nih 1, 2, 3. Ini coret aja lah. 1, 2, 3. Anggap begitu ya, 864 dikali 30. Dikali 3 dikali 14. Ya, nanti pasti ini hasilnya sebentar. Hasilnya C. Tapi kita coba lagi lah. 84 kali 3. 2. 1, 6 kali 3, 18, 19. 1. 8 kali 3, 24 tambah 1, 25. 25, 92 dikali 14. Maaf ya guys, tulisannya acak-acakan. Ya, 2592 kali 14. Ini 8, 9 kali 4 itu 36, 3. 5 kali 4, 20. 20 sama 3, 23, 2. 1 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Udah itu 2, 5, 9, 2. Bener gak ya? 8, 3 tambah 9 itu 12. Naik 1, 6, 3. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang yang ini. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 20A dari arah barat ke timur. Besar induksi magnetik di titik S yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah titik-titik T. Berarti ini kita tulis aja, langsung aja ke pembahasan. Berarti diketahui I-nya sama dengan 20. R-nya 10 cm. Ini maksudnya maaf ya, R kecil kayaknya harusnya. Ini salah tulis. Itu oke, berarti kita masukin aja B sama dengan yang 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya sama dengan 20 per 2pi dikali R-nya diubah ke meter 0,1. Masukin aja berarti 4 kali 10 pangkat min 7 coret, berarti ini 4pi 2pi 2 kali 20 40. Ini 10 pangkat min 7 per 0,1.
Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,1. 4 kali 10 pangkat min 6 per ini tuh 10 pangkat min 1. Berarti min 6 min 1 sama dengan min 5. Berarti 4 kali 10 pangkat min 5T. Udah guys, habis. Oke, teman-teman, gimana nih pembahasan dari Jihan Sadika? Ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan atau gimana? Silakan. Sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, teman-teman. Ayo jawab dong. Oke, sekarang pembahasan soal yang tadi ditanyakan ke tutor Putri. Untuk soal tadi ya, yang tadi sedikit keliru. Izin share screen. Udah kelihatan belum? Udah. Di sini R-nya itu kan 5, 1, terus digeser ke kiri. Ini nggak bisa digeser ini. Ini udah kelihatan belum? Atau belum keganti? Masih di soal. Soal listrik. Masih soal listrik. Bukan ini dong. Ya. Nah, jadi di soal ini kan sebenarnya ada diketahui muatan sama ada diketahui nilai K. Tapi karena kondisi soalnya itu dibilang cuman untuk mengetahui gaya yang bekerja pada saat kondisi yang udah diganti dengan 3 cm, maksudnya udah digeser. Jadi ada perubahan antara gaya yang bekerja sebelumnya sama gaya yang sudah bekerja, yang sudah digeser. Maka di sini makanya yang digunakan itu hanya gaya sebelumnya, yaitu 40 Newton, atau F1-nya itu 40 Newton, sama si jarak. Karena yang mempengaruhi itu kan yang digeser adalah jaraknya gitu teman-teman. Nah, karena R sebelumnya itu 5, terus digeser 3 cm, maka R keduanya itu 2 gitu. Kemudian di sini makanya diketahuinya itu F1-nya itu sama dengan 40 Newton dan R1-nya 5 cm karena digeser ke kiri tadi 3 cm, maka R2-nya itu jadi 2 cm. Nah, yang ditanya F2, kondisi F2 gaya yang setelah digeser itu berapa? Makanya dibuat perbandingan kayak gini. Walaupun diketahui nilai Q dan nilai K, karena dianalisis soalnya bahwa itu meminta perubahan kondisi yang terjadi gitu kan. Nah, makanya karena perbandingan antara F gaya dengan jarak itu berbanding terbalik, maka dibuat kayak gini. Yang aku jelasin tadi, bahwa F1 berarti R1-nya di bawah, dan F2 berarti R2-nya di atas. Karena kuadrat, makanya sama-sama dikuadratin. Ketika dimasukin, makanya F2-nya itu hasilnya 250 Newton. Gitu buat hal yang tadi, teman-teman. Gimana nih? Iya, udah paham. Nggak, tadi soalnya R-nya sebelumnya 3, jadi aku bingung kayak kan Iya. digeser 3. Kok makasih banyak. Iya, Mira. Iya. Makasih banyak. Aku kembalikan ke MC.
teman-teman, gimana nih? Udah mengerti atau belum dari pembahasan dari tutor-tutor sebaya kali ini? Nah, sekarang udah sesi tanya jawab. Silakan teman-teman semua tanya di kolom chat. Ayo, waktunya sisa 10 menit lagi, guys. Tanya aja nggak apa-apa. Nanti kita dari tutor sebaya juga bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf ya, karena ini pertama kali kita adain kelas tutor di angkatan 58 ini. Nanti kita kalau waktunya belum cukup, kita jawab di SG dari tutor sebaya. Dari akun tutor sebaya ini. Ayo tanya aja nggak apa-apa. Waktunya bisa 5 menit lagi. Nanti dari tutor sebaya mau ngasih feedback. Semoga kalian ngisi feedback tersebut supaya nanti bisa lebih baik lagi ke depannya ngadain kelas tutor ini. Dan terima kasih banyak semuanya udah mengisi waktu luang untuk ikut tryout kemarin sama kelas tutor hari ini.